Di sini saya akan menjelaskan mengenai ide bisnis yang tepat di era pandemi COVID-19 ini. Pengolahan bisnis masa pandemi COVID-19, Catering Saraswati's Home. Wabah COVID-19 menjadi pandemi global setelah diumumkan oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia dengan penyebaran dan topik utama di penjuru dunia. Masyarakat berusaha menjadi kreatif dan inovatif untuk dapat menghasilkan pendapatan dan bertahan hidup dengan cara menjadi pembisnis di era pandemi COVID-19 ini. Data terjangkit COVID-19 di Indonesia ini setiap hari semakin bertambah, sehingga berbagai perusahaan mengalami kerugian sehingga menyebabkan gulung tikar. Dan karyawan banyak yang di-PHK sehingga jumlah pengangguran di Indonesia menjadi semakin bertambah. Nah, penurunan pemasukan setiap bulan di saat situasi COVID ini semakin menurun. Contohnya pendapatan kotor rumah tangga yang sebelumnya tidak berpengaruh atau tetap kini menjadi menurun dari 57% menjadi 27%. Sedangkan yang turun mengalami kenaikan dari 47% menjadi 70%. Daya tahan ekonomi pekerja informal relatif rapuh. Pengambilan keputusan untuk menuju berbisnis ini sangat penting. Kelompok kami mengambil ide bisnis di bidang kuliner. Contohnya seperti catering. Keputusan mengambil bisnis makanan di bidang catering ini karena kami memiliki skill di bidang memasak. Karena kami memiliki skill memasak di dapur yang besar dan peralatan masak yang lengkap untuk sebagai peluang usaha kami dan sebagai bakat kami yang bisa dikembangkan menjadi sebuah ide bisnis dan menghasilkan suatu pendapatan. Nah, meski saingan yang tidak bisa dibilang sedikit, tetapi membuat usaha catering yang unik dengan program promosi dan bisa dipesan secara online dapat memudahkan customer atau pelanggan untuk mencari produk kita tanpa harus keluar rumah. Nah, persiapan membuat usaha catering di rumah, yaitu satu, tunjukkan ini kan catering. Membuat usaha catering rumahan memang sudah tidak biasa. Namun, agar keuntungan kami bisa berlipat ganda, kami perlu menambahkan keunikan di dalam catering kami, sehingga tidak saja orang dewasa, tetapi anak-anak pun menyukai bisnis kita ini. Ini bisa menjadi nilai jual yang bisa dijadikan keunggulan. Yang kedua, dari persiapan membuat usaha catering di rumah yaitu dengan kumpulkan modal usaha. Modal usaha ini sangat penting. Jika kita tidak memiliki modal usaha, maka sulit sekali untuk mengembangkan bisnis kita. Tetapi jika kita memiliki modal, maka kita bisa dengan mudah untuk mengembangkan bisnis kita. Nah, contohnya, misalkan kami ingin membuat catering nasi bakar homemade yang disukai orang dewasa dan juga anak-anak. Untuk itu, untuk mempermudah bisnis, perlu modal awal sekitar Rp500.000 per 40 piece nasi bakar. Yang ketiga yaitu tentukan harga catering. Penentuan harga ini sangat berpengaruh sekali terhadap penjualan. Bagaimana caranya menentukan harga catering tidak terlalu mahal bagi customer dan tidak terlalu murah sehingga bisnis kita mengalami kerugian. Nah, misalkan modal membutuhkan biaya masak Rp8.000, berarti per porsi kami bisa menjual Rp15.000 sampai Rp20.000, sehingga kami mengalami keuntungan Rp7.000 sampai dengan Rp12.000 per porsinya, sehingga itu tidak terlalu mahal bagi customer dan juga tidak terlalu murah sehingga mengalami kerugian bagi bisnis kami. Nah, selanjutnya keuntungan dan kerugian membuka bisnis catering akan dijelaskan oleh rekan saya, Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmawati dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi dan dari kelas SAKP 009. Di sini saya akan memberitahu kelebihan dan kekurangan dalam membuka bisnis catering. Yang pertama, kelebihan dari membuka bisnis catering yaitu satu, modalnya relatif kecil tapi keuntungannya yang banyak. Dan yang kedua, bisnis bisa dilakukan pada saat di rumah. Dan yang ketiga, bahan baku juga mudah didapatkan seperti bisa di pasar atau di warung-warung setempat. Lalu yang keempat yaitu perlengkapan masaknya mudah dicari dan juga murah. Lalu kekurangan dari membuka bisnis catering yaitu satu, mudah basi. Oleh karena itu, dalam membuka bisnis catering, melakukan pemesanan dengan cara pre-order H-1. Dan yang kedua, selera customer berbeda-beda.
Lalu strategi pemasaran bisnis catering. Karena saat ini keadaan sedang dalam masa COVID, jadi kita melakukan strategi pemasaran secara online yang bisa melalui Instagram dengan melakukan posting foto dan video. Dan lalu ada juga cara sederhana lain untuk promosi usaha catering ini, yaitu satu, dengan mencetak banner atau pamflet lalu dipasang di tepi jalan. Yang kedua, membuat brosur dan dibagikan dari rumah ke rumah atau titipkan ke pos satpam perumahan. Bisa juga sewa jasa sebar brosur. Dan yang ketiga juga bisa tempel stiker di kendaraan umum, contohnya seperti angkot, bus, dan kendaraan umum lainnya. Dan ini banner dan stiker dari usaha catering kami, yaitu Saraswati Kitchen. Di dalam banner dituliskan Open PO H-1, yang artinya kita menjual barang atau makanan sehari sebelum makanan atau produk itu dibuat. Dan di dalam banner juga dikelompokkan untuk makanan yang harganya 15.000 dan 20.000. Di mana yang harganya 15.000 itu terdiri dari nasi bakar ayam suwir, nasi bakar ati ampela, nasi bakar teri Medan. Dan untuk harga yang 20.000 yaitu nasi bakar ikan cakalang, nasi bakar udang balado, dan nasi bakar cumi cabai ijo. Di sini juga dicantumkan atau disertakan gambar-gambar dari produk atau makanan yang akan kami jual. Dan di banner juga dicantumkan nomor WhatsApp untuk mengorder makanannya. Lalu stikernya. Di stikernya diberi logo Saraswati Kitchen, dan stiker juga dicantumkan Instagram dari Saraswati Kitchen, yaitu @saraswatikitchen9, dan juga dicantumkan nomor WhatsApp. Dan ini produk-produk atau makanan yang akan kami jual. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, kami dari Universitas Alfa. Perkenalkan, nama saya Salsa dan teman saya Nilai Krisyanti. Di sini akan mewawancarai sebuah bisnis usaha di bidang kuliner. Kalau boleh tahu, nama ibu siapa ya? Terus sudah berapa lama terjun dalam bidang berbisnis? Mengapa memilih berbisnis catering? Apakah ada kendala? Apakah COVID berpengaruh dalam pendapatan per bulan? Bagaimana cara mengatasi persaingan di masa pandemi ini? Bagaimana proses pengalaman produk di situasi protokol di kesehatan? Jika saya boleh tahu, ada berapa macam jenis menu yang tersedia di catering Ibu? Lalu, kenapa memilih menu makanan tersebut? Selain itu juga, apakah ada kesulitan dalam proses pengelolaan catering ini? Nah, setelah itu, jika boleh saya tahu, media apa aja yang dapat kita gunakan untuk memesan catering Ibu? Selain itu juga, bagaimana proses dalam pengantarannya supaya aman mengetahui protokol kesehatan? Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Yulindri. Nama catering saya itu Saraswati Kitchen yang beralamat di Jalan Ahad Merangno 9 Kapling Keuangan Ciater. Saya sudah terjun di dalam dunia bisnis ini kurang lebih 3 tahun. Dan saya sudah mulai suka di dalam dunia bisnis itu memang dari sejak saya SMK. Oke. Saya SMK itu tidak mencari pekerjaan, tapi saya membuka peluang usaha. Saya memilih bisnis catering ini dikarenakan pertama saya hobi dengan memasak. Dan dari situ saya berniat untuk membuka catering.
Kami menyediakan beberapa menu makanan, misalkan nasi bakar, nasi kuning, dan nasi beto. Kenapa kami memilih produk makanan ini? Dikarenakan pertama kami juga mencintai kuliner ini gitu. Ya, makanan ini adalah makanan favorit untuk dimasaknya seperti itu. Ada saat kita itu kesulitan untuk mengolah di produk nasi bakar ini ya. Kita nggak sulit sih sebenarnya, tidak sulit, tapi lebih di antara lain yang lebih sulit pengantaran makanan ini ya. Kalau lebih aman sih dari kitanya, kita juga menyediakan untuk pengantaran sekemampuan kita. Kalau misalkan kita ada waktu untuk mengantar ya kami antarkan gitu. Untuk pengantaran kami selalu menggunakan protokol kesehatan ya, seperti yang saya bilang tadi, menggunakan masker ya, pakai sarung tangan. Baik, perkenalkan, nama saya Yulindri. Nama catering saya itu Saraswati Kitchen yang beralamat di Jalan Ahad Merangno 9 Kapling Keuangan Ciater. Saya sudah terjun di dalam dunia bisnis ini kurang lebih 3 tahun. Dan saya sudah mulai suka di dalam dunia bisnis itu memang dari sejak saya SMK. Oke. Saya SMK itu tidak mencari pekerjaan, tapi saya membuka peluang usaha. Saya memilih bisnis catering ini dikarenakan pertama saya hobi dengan memasak. Dan dari situ saya berniat untuk membuka catering. Kami menyediakan beberapa menu makanan, misalkan nasi bakar, nasi kuning, dan nasi beto. Kenapa kami memilih produk makanan ini? Dikarenakan pertama kami juga mencintai kuliner ini gitu. Ya, makanan ini adalah makanan favorit untuk dimasaknya seperti itu. Ada saat kita itu kesulitan untuk mengolah di produk nasi bakar ini ya. Kita nggak sulit sih sebenarnya, tidak sulit, tapi lebih di antara lain yang lebih sulit ini gitu. Kami itu menyediakan seperti GoFood ya, terus Gojek juga, Gojek seperti GoFood ya, GrabFood ya gitu. Kita bisa untuk mengirim ke luar juga, mungkin dari kita sendiri yang ngirim gitu. Untuk pengantaran kami selalu menggunakan protokol kesehatan ya, seperti yang saya bilang tadi, menggunakan masker ya, pakai sarung tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Krisanti Wirsti. Saya dari jurusan Akuntansi S1 Universitas Pamulang. Saya dari kelas 01 SAKP 009. Awal mula Saraswati Kitchen berdiri tahun 2017, berawal dari sering mengisi pesanan ibu-ibu pengajian sekitar, mulai dari jajanan pasar seperti membuat kue bolu jadul, membuat kue kukus gula Jawa, serta aneka kue lainnya. Dan sampai pertama kalinya membuat menu baru, yaitu nasi bakar ayam suwir, balado atas pesanan untuk arisan ibu-ibu sekitar. Dari situ pula bisnis Saraswati ini memulai merintis, yang berawal dari menu snack jajanan pasar hingga menu makanan berat seperti nasi. Saraswati Kitchen tersedia juga berbagai menu, di antara lainnya seperti nasi bakar mulai dari 15.000 sampai dengan 20.000 rupiah. Selanjutnya ada pula nasi bento yang mulai dari 10.000 rupiah sampai dengan 15.000 rupiah.
dan menerima open order di hari raya seperti Hari Raya Idul Fitri untuk pesanan ketupat dan menu khas lebaran lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Bilfa Fatur Rahman dari kelas 01 SAKP 009 Akuntansi S1. Pandemi COVID memberikan dampak pada setiap sektor, salah satunya bidang usaha. Bidang usaha catering makanan yang harus berinovasi dan kreatif untuk bisa tetap bertahan. Usaha catering salah satunya itu usaha catering Saraswati Kitchen. Bisa dipesan para pekerja kantoran melalui via online seperti telepon, WhatsApp, dan Instagram. Saya bertemu dengan Ibu Indri sebagai pemilik usaha catering Saraswati Kitchen yang sudah berdiri sejak 2017. Sudah hampir 3 tahun bisnis ini berkembang, bukan? Semua itu tidak gampang Ibu Indri mempertahankan usahanya yang selalu banyak rintangan, seperti kenaikan harga bahan mentah yang naik turun, harga cabai merah yang selalu ada kenaikan penurunan harga tiba-tiba, dan situasi COVID pandemi ini yang harus mematuhi protokol kesehatan. Ibu Indri selalu menjaga kebersihan dalam proses pengolahan melalui dari rajin mencuci tangan di air yang mengalir, dan kualitas bahan yang selalu fresh dan segar serta bersih terjaga dari berbagai bakteri. Terima kasih.